Ini pertanyaan yang luar biasa bagus ya. Kalau Bro Kakak mungkin nggak bisa jawab karena dia lulus. Kalau gua nggak lulus, jadi gue bisa jawab ini. Jurusan yang akan gue ambil, itu kan. Gue pasti datang ke kuliah dengan satu tujuan. Kalau sekarang nih, gue dipaksa ya. Cerita itu gue dipaksa kan, suruh balik lagi dengan kondisi kuliah. Oke, gue akan ambil jurusan yang memang gue mau pelajari isi ilmunya apa. Jadi gue tidak akan ngambil finance, gue tidak akan ngambil IT, karena itu gue bisa pelajarin semua di online. Cuman satu yang gue nggak bisa pelajarin di online, hukum. Gue kalau suruh sekarang nih lu todong gue suruh kuliah, gue ambil kuliah hukum. Karena itu ada ilmu praktikal yang gue bisa pakai di setiap negara yang punya hukumnya sendiri. Jadi jawabannya adalah gue akan ambil kuliah hukum, tapi gue akan tetap kerjain apa yang gue kerjain sekarang. Gue akan tetap berdagang, gue akan tetap berinvestasi, dan gue akan tetap mainin game yang gue mainin sekarang. Tapi bedanya kalau ditodong suruh kuliah apa, gue jawabnya kuliah hukum. Gitu. Kalau Bro Kakak mungkin ada pandangan lain? Ya ini kebetulan saya juga lagi daftar kuliah hukum sebenarnya. Oh, dia juga lagi daftar ternyata. Iya, Agustus udah kuliah juga. Oh, udah mulai kuliah. Jadi sama sih ya, saya background dari finance, kuliah juga finance, tapi saya pribadi setuju sama Bro Timothy tadi. Finance itu seperti teman-teman practical things to do in your life. Jadi nggak perlu dipelajari sampai major degree ya. Itu finance itu tentang behavior teman-teman. Jangan perlu dipelajari lah. Kamu setiap hari mungkin kamu tanpa finance degree ya kamu bisa kelola uang jauh lebih bagus daripada orang yang mungkin S3-nya sampai finance. Jadi saran saya ambil sesuatu yang technical, practical dan memang terlalu sulit buat kamu pelajari sendiri. Karena pada dasarnya yaitu semua yang saya pelajari di kuliah endingnya kebanyakan juga belajar sendiri. Jadi mending cari sesuatu yang kamu nggak bisa belajar sendiri, apapun itu, ya. Jadi jangan ambil sesuatu yang menurut saya pribadi ya, kamu bisa pelajarin sendiri. Fokus ke sesuatu yang kamu sulit untuk itu bisa belajar sendiri. Ya, contoh misalnya, gua nggak kuliah finance, tapi lu cari dosen dimanapun Indonesia, luar negeri juga boleh, lu suruh hitung-hitungan sama gua di belakang pakai Excel. Gua yakin gua lebih pinter. Gua nggak butuh gitu. Gua nggak butuh ilmunya, semuanya bisa dipelajarin secara gampang, secara online. Cuman satu yang sulit dipelajarin. Karena itu hyper lokal. Jadi kalau gua tinggal di Amerika, gua akan kuliah hukum di Amerika untuk pelajarin hukumnya Amerika. Gua kuliah di Indonesia, gua akan ambil hukum Indonesia untuk pelajarin hukum Indonesia seperti apa. Semoga menjawab ya. Kamu akan belajarin nanti banyak orang-orang besar yang akhirnya kuliahnya hukum. Contohnya teman-teman kita yang di exchange juga banyak ya. Yang awalnya S3-nya udah sampai S3, tapi S1 lagi kuliah hukum. Even partner-partner gue di Holy Wings juga banyak. Yang belakangnya itu SH sebenarnya. Ya. Jadi semoga menjawab. Kasih tepuk tangan dulu. Pertanyaan bagus. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini boleh. Oh, oke. Halo Bro Tim sama Bro Kakak. Jadi pertanyaan saya itu kan dunia itu berputar, evolusi. Nah, sekarang kan udah masuk ke industrinya AI. Jadi mulai banyak kuliah yang menyediakan mata kuliah AI. Nah, saya tuh bingung apakah worth to try atau pandangan Bro Tim sama Bro Kakak ke mata kuliah AI ini gimana sih? AI apa yang diajarin? Kan satu gini. Lu ambil kuliah AI, mau dimanapun, Nvidia tuh keluarin course gratis. Kalau lu emang mau belajar, itu ada di website Nvidia. Gratis. Dan dosen manapun di negara ini, itu nggak akan lebih pinter dibanding yang bikin course-nya Nvidia. Jadi jawabannya itu isinya pasti nggak ada isinya semua. Sama kayak lu kuliah sistem informasi lah. Kan gue juga pernah semester 1. Semester 1 baru awal mulai IP gue 4. Dibelajarin hello world gitu. Itu gue SD udah bisa. Itu semua telat. Sampai dia jadi materi itu telat. Kita pun di Akademi Kripto itu berkali-kali ditawarin sama berbagai kampus untuk bikinin kurikulum mereka. Kenapa? Karena mereka telat. Ilmunya pasti telat. Ilmu yang praktis lu bisa dapat itu cuma dari belajar sendiri dan reiterasi sendiri. Jadi kalau misalnya lu sampai ke ujung dari ilmu, itu gue sebutnya namanya specific knowledge. Ilmu yang spesifik itu tidak bisa dipelajari di kuliah. Contoh, market itu adalah salah satu contoh ilmu yang spesifik. Tidak ada rumusnya. Ini lu bisa tanya Bro Kakak. Kita itu bahas setiap hari, tukar pikiran, berdebat soal aset yang mana, portofolio seperti apa, itu setiap hari.
mana yang kira-kira optimal, mana yang tidak optimal, itu tidak ada rumus bakunya. Kayak market itu adalah gabungan antara seni dan juga science. Art sama science, gak bisa lu pisah. Jadi domain yang punya specific knowledge seperti itu tidak bisa lu harapkan lu belajar di kuliah. AI itu specific knowledge. Itu di ujungnya keilmuan sesuatu. Crypto itu juga specific knowledge. Lu cari kayak kuliah blockchain, lu gak bakal belajar banyak. Kenapa? Karena ilmunya berkembang. Contohnya, language model 6 bulan lalu sama sekarang, itu cara programmingnya beda sekali, 180 derajat. Cara learningnya beda sekali. Gimana cara kamu expect itu jadi kurikulum 4 tahun, kamu kejar itu, nggak bisa. Jadi menurut saya pribadi sama, tetap opini yang tadi, nggak ada gunanya. Kalau Bro Kakak? Jadi kalau mau ambil ya specific knowledge seperti itu, mending langsung ke luar negeri. Kenapa? Karena saya pernah hitung dan juga pelajari skemanya, pendidikan di Indonesia itu terlambat kurang lebih ya 4 tahun dari yang ada di luar. Jadi setelah kamu belajar di sini, ya, yang di luar negeri itu udah keluarin sesuatu yang baru. Plus teknologinya juga berevolusi jauh lebih cepat daripada yang teman-teman bisa bayangkan. Jadi kalau memang punya keraguan, ya mending nunggu dulu ya, setahun, terus kamu secara objektif lihat kira-kira kamu cocoknya di mana. Karena in the end of the day, banyak hal ini yang tidak sesuai ya, antara teorinya dengan praktiknya. Market pun juga sama. Kita kasih banyak teman-teman modul, buku, pembelajaran, live, anything. Tapi market itu kan pola historinya, terutama di crypto. Every single seconds changing. Jadi apa yang kita pelajari di pola 2018, 2021, nothing's applied today. Apalagi kalau kamu memproyeksikan 4-5 bulan ke depan, 4-5 tahun ke depan juga. Jadi teman-teman harus pahami bahwa banyak hal ini yang harus teman-teman benar-benar pelajari sendiri. Jadi tingkatkan kepekaan terhadap segala hal, terutama dengan hal-hal yang ada di sekitar kalian, dan komunikasikan ya dengan komunitas. Jadi teman-teman harus punya teman buat belajar, teman buat sharing, dan jangan pernah puas sih tentang apapun yang kalian pelajari. Karena ilmu itu selalu berkembang. Sama juga seperti saya, dengan apapun yang saya pelajari ya rasanya selalu kurang. Ya, jadi saya nggak pernah ambil stance atau posisi yang mana saya merasa cukup ya dengan apa yang saya pelajari. Teman-teman pun juga harus memiliki mentalitas yang sama. Ya, jadi selalu cari sumber tuh dari diri sendiri, dari penasaran diri sendiri. Kalau lu nggak penasaran sama domain tentang AI, contohnya sekarang, lu mau AI tapi lu belum tahu Nvidia itu punya course gratis, forget about it. Lu nggak jago di AI, bakal ada orang yang kejar specific knowledge itu. Lu harus cari yang bikin lu penasaran, lu nggak pernah mau berhenti belajar, dan menurut lu sangat menarik. Dan kripto itu menurut gua semua hal itu.